Hai Dian. Halo dokter. Jadi kayak mana nih dok? Senam hamil jadi? Jadilah, kita kan setiap Sabtu tetap senam hamil. Biar ibu-ibu ini pada semangat kan, terutama mau melahirkan normal gitu. Iyalah, Emang banyak yang daftar? lumayan udah banyak. Iya ya. Cuman pada kecewanya mungkin karena terbatas 5 orang ya. Iya sih dok, soalnya banyak juga sih, hampir lebih 5 orang sih ada yang mau daftar. Jadi Dian alihkan ke minggu depannya lagi. Iya, soalnya ini kan lagi pandemi Dian, jadi kita nggak mungkin kan rame-rame di ruang rumah praktek. Terus ini kan juga ruangannya terbatas, ya nggak? Oh iya, terus kemarin ya ada tuh yang pertanyaan-pertanyaan buat ibu-ibu yang program tanya dokter L. Itu Ah. udah kita jawab belum sih? Ada yang belum lah dokter. Oh, belum ya? Kayak mananya dokter sibuk, pasiennya Ya, banyak. Iya ya, nggak banyak. Cuman biasalah kalau si matupang siap siang malam tunggu panggilan tuh. Kalau ada yang mau melahirkan kan nggak mungkin bisa ditunggu. Iyalah. Gitu. Oke lah, kita buka aja ya. Yuk kita sapa. Hai bundaku. Hai bunda-bunda cantik. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih setelah sekian lama kita nggak ketemu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Bunda tanyakan di Instagram Rumah Praktek. Kita mulai aja ya. Waktu itu Oke. pertanyaannya seputar apa tuh? Seputar apa nih? Persalinan ya? Iya. Oke, satu-satu dong. Oke. Saya nggak bawa kacamata nih, Dian aja yang baca. Oke. Ini pertanyaannya, dok, apakah betul kalau makan es batu itu membuat bayi menjadi besar? Oh iya, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering sih ditanya ibu-ibu. Jadi sebenarnya minum atau mengunyah es batu atau meminum minuman yang dingin dari kulkas itu sering sekali menjadi mitos bagi kita, itu akan membuat bayi menjadi besar. Nah, ternyata tidak seperti itu, Dian. Jadi es batu, air es, ataupun apa ya, kalau orang Medan bilang teh kosong, ya gitu ya. Es kosong. Oh, es kosong. Nah, itu bukan membuat bayi besar. Jadi yang membuat bayi besar adalah minuman, walaupun dia nggak dingin, yang manis ataupun basicnya itu adalah susu. Nah, itu tentunya mengandung kadar lemak yang tinggi. Kalau manis, gula juga mengandung karbohidrat. Nah, itu tentunya juga bisa membuat bayi besar. Jadi kalau misalnya ibunya doyan ngunyah es batu, tentu itu tidak membuat bayinya besar, tapi mungkin gampang sekali ibunya nanti flu misalnya gitu, apalagi kalau ada yang riwayat sinusitis, mudah sekali dia alergi ataupun mudah sekali dia terinfeksi di daerah saluran napas bagian atas. Nah itu, jadi kalau ngunyah es batu sih nggak masalah, cuman kalau bisa jangan ngunyah es batu, Dian. Ngunyah apa dong dok? Ya, ngunyah itu kan selama hamil harusnya nutrisi yang bergizi, sayuran, atau kalau misalnya apa tuh namanya, minum air putih jauh lebih bagus daripada harus ngunyah es batu. Nanti takutnya giginya ada yang copot atau giginya berlubang, karena kan dikunyah itu kan pasti membutuhkan gigitan yang cukup kuat tuh. Itu loh Dian, jadi Nanti itu dia mitos ya. ke dokter gigi lagi ya, Nah, dok, ke ya? dokter gigi lagi, tapi nggak apa-apa juga karena memang selama hamil seorang ibu hamil harus rajin memeriksakan kesehatan giginya, itu dia. Terus ada lagi tuh pertanyaan. Ada lagi dok. Yang kedua, dok, gimana cara meminimalisir rasa sakit saat melahirkan? Wah, ya. Jadi gini, dari sejak awal ibu tahu dia sedang hamil, itu harus dari awal juga mindsetnya ditanamkan ke dalam pikirannya. Jadi semacam hipnoterapi, bahwa yang pertama dia baik-baik aja, dia sehat-sehat aja. Itu yang pertama. Dan berikutnya tentunya mindsetnya seiring dengan besarnya usia kehamilannya, ibu itu harus mempunyai mindset yang baik, yang positif, bahwa insya Allah dia pasti bisa melahirkan normal. Nah sekarang kan masalahnya melahirkan normal itu rasa sakitnya, kalau kita baca di beberapa literatur,
sejalan atau hampir sama dengan rasa sakit seperti 20 buah tulang di dalam tubuh ini yang patah. Jadi itu kalau misalnya dibuat semacam ukuran lebih kurang 52 del. Padahal sebenarnya rasa sakit itu sifatnya subjektif loh. Jadi sampai saat ini sebetulnya tidak ada satu parameter atau ukuran yang betul-betul bisa mengukur rasa sakit. Jadi rasa sakit itu bisa kita lihat dari visual, secara visual. Jadi mungkin kalau ibu itu tidak merasakan rasa sakit, tentunya kita bisa melihat garis senyum di wajahnya. Kemudian kalau misalnya rasa sakit itu seperti rasa sakit haid setiap bulan, dia kan nyeri haid juga kan. Nah, tentunya mungkin ya skalanya 1 atau 2 ya, jadi semacam wajahnya itu terasa kelihatan secara visualnya mungkin sudah nggak nyaman. Nah, rasa sakit pada saat melahirkan itu pasti sangat sakit, tapi mindset yang paling penting sebenarnya di sini. Jadi apalagi kalau kita menanamkan bahwa rasa sakit yang kita rasakan waktu kita melahirkan normal itu adalah rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya psikosomatik atau psikologis kita itu sangat berperan, Dian. Nah, itu dia. Dan satu lagi, nah kan Dian selama setiap hari Sabtu selalu tuh ngajarin senam. Waktu diajarin kan selalu kita mengajarkan bagaimana mencuri nafas kan. Jadi bagaimana kita mengatur nafas pada saat kita mengedan itu juga sangat penting. Di situ kita bisa meminimalisasi rasa nyeri pada saat persalinan. Nah, itu Dian. Jadi sampai saat ini Dian, walaupun persalinan normal itu nyeri, rasa sakitnya luar biasa, tapi alhamdulillah sampai saat ini juga tidak ada ibu yang meninggal dunia karena menanggung rasa sakitnya itu. Itulah yang luar biasa yang diberikan Allah. Jadi tubuh seorang wanita itu ternyata sangat bisa menahan rasa sakit pada saat persalinan. Mungkin tidak seperti itu juga kalau laki-laki yang bersalin, Dian. Mikir Gak usah serius sekali, Dian. Dia mikir jadinya nih. Kalau laki-laki yang kalau sakit. laki-laki kalau melahirkan mungkin nggak kuat, makanya itu diberikan Allah kepada perempuan. Iya, karena perempuan memiliki rahim. Jadi kalau laki-laki tidak memiliki rahim, tapi walaupun namanya Pak Rahim, tapi dia kan nggak bisa melahirkan. Bu Rahim, Pak Rahim. Iya, Dian sih terlalu serius. Ya, jadi banyak cara meminimalisasi rasa sakit. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mindset dan bagaimana kita mampu mengatur psikologis kita. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya rasa sakit itu kita rasakan, oh ini sakit nih, maka dia akan terasa lebih sakit. Jadi hipnoterapi untuk diri sendiri itu sangat penting. Gitu. Satu lagi ya dok ya, ada tambahan nih. Kan biasanya banyak nih kayak pasien-pasien tuh nanya, apa sih bedanya induksi dok sama kayak lahiran? Kan banyak yang takut karena mungkin air ketubannya kurang nih, jadinya mereka nih kayak bilang harus diinduksi kan. Banyak orang yang masih awam tuh, induksi itu apa dok? Iya, induksi itu adalah memberikan obat dari luar. Jadi obat ini tentunya secara kimia melalui infus bisa, ataupun obat yang diberikan langsung, misalnya minum secara peroral istilahnya, kepada ibu yang memiliki indikasi harus diinduksi. Jadi istilahnya adalah dirangsang, diberikan obat perangsang untuk merangsang kontraksi rahim. Nah, banyak ibu yang belum apa-apa, misalnya nih ibu ini air ketubannya dikit, atau sudah pecah ketuban, atau sudah lewat bulan. Ini kan merupakan ibu yang harus atau memiliki indikasi untuk dilakukan induksi persalinan. Tapi belum apa-apa, Dian kan langsung parno sendiri kan. Diinduksi dok, jangan dok, kata orang, katanya lagi tuh kan, kata orang, tapi nggak tahu orangnya siapa. Induksi itu lebih sakit daripada persalinan normal. Iya, banyak yang kayak gitu dok. Nah makanya, nah ini ibaratnya nih seperti ini Dian. Misalnya nih contoh ya, seorang ibu pada saat dokter harus menyampaikan, Bu ini harus dilakukan induksi karena air ketubannya sudah sedikit. Itu hampir sama misalnya momoknya kita gambarkan seperti Dian mau ketemu dokter Elvira, tapi sebelumnya Dian udah tahu duluan dokter Elvira tuh orangnya kejam, dokter Elvira orangnya jutek misalnya. Tentu Dian waktu belum ketemu saya udah deg-degan duluan, ya kan?
Jadi psikologis Dian itu udah galau, udah kacau pasti kan, karena belum apa-apa yang sudah digambarkan orang lain kepada kita itu sudah mulai membuat adrenalin Dian itu bekerja ya. Jadi hidup kita stres parno sendiri nah, ya, Dok? makanya jadi hampir seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya kita belum apa-apa selalu kata orang ya kan, padahal induksi persalinan itu kan memberikan obat perangsang, memberikan obat untuk merangsang kontraksi. Nah, rasa sakit yang ditimbulkannya tidak lebih sakit daripada kontraksi yang dihasilkan secara alami. Bahkan seorang dokter atau tenaga medis bisa mengontrol. Jadi kalau misalnya dilihat kontraksinya udah sangat kuat, atau misalnya ada sesuatu hal, kontraksi obat induksi itu bisa dihentikan justru. Jadi kalau misalnya Bunda pernah mendengar induksi persalinan itu jauh lebih sakit daripada persalinan normal, tentu itu adalah mitos ataupun hoax. Itu adalah komentar-komentar negatif yang masuk kepada diri kita, kemudian kita terikut. Nah, jadi secara ilmiah induksi persalinan nyerinya sama dengan nyeri kontraksi alami. Jadi mitos ya, Dok, ya. Mitos, makanya Dian kalau denger cerita, Dok, Elvira itu kejam dan sebagainya, nggak bisa. Dian harus buktikan sendiri. Oke. Gitu Dian, kan sekarang banyak ibu-ibu, dok katanya. Jadi itu semuanya harus kita buktikan secara ilmiah. Oke. Oke, gimana? Udah. Udah ya, buat hari ini. Soalnya saya juga udah dapet panggilan harus ke rumah sakit. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bundaku. Mudah-mudahan next time kita juga bisa jumpa lagi dalam beberapa pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. 12 menit.